Halo semuanya, hari ini kita akan bahas soal tentang persamaan reaksi. Oke, persamaan reaksi kimia. Oke, beda ya teman-teman ya. Nanti persamaan reaksi sama persamaan redoks. Oke, ini yang kita bahas adalah persamaan reaksinya. Oke, ini awal banget, dasar banget, dan teman-teman semuanya harus sudah bisa mereaksikan suatu senyawa kalau dia dicampurin atau direaksikan. Karena kenapa? Kalau untuk perhitungan soal-soal kimia, kalau dia berhubungan dengan ada larutan dicampurkan, itu koefisiennya diperhitungkan. Oke, jadi persamaan reaksi itu harus setara. Oke, sekarang kita mulai aja nih untuk soal yang ini. Oke, ini dia ada hubungannya dengan tata nama juga ya. Oke, dari tata namanya kita buat persamaan reaksinya. Jadi teman-teman nih, saya yakin teman-teman sudah bisa ya untuk tata nama ya. Oke, kita cek nih. Tembaga 2 oksida. 2 ini berarti piloksnya Cu, ya kan? Berarti Cu2+. Oksida itu adalah oksigen, berarti O2-. Ini dikali silang, oke, jadinya ini karena 2, sama-sama dibagi 2, disederhanain ya. Jadinya CuO. Oke, jadi kalau ini kan CuO berarti kita bisa eliminasi ya. Ini berarti salah, karena ini Cu2O, ini juga salah, ini juga salah. Berarti jawaban kita antara C sama D, gitu. Jadi dalam asam klorida, oke, berarti asam klorida itu adalah HCl ya, HCl, terus ini membentuk, oke, hasilnya udah dikasih tahu ya, ada air H2O. Tembaga 2 klorida, oke, lagi-lagi tembaga itu di sini ada 2, biloksnya Ca12, klorida itu adalah Cl, klor. Klor itu kan golongan 7, berarti dia -1. Kali silang aja, 2-nya di sini, 1-nya di sini, jadinya adalah CuCl2. Oke, nih CuCl2. Berarti, ini yakin nih jawabannya pasti yang D. Ya kan? Kenapa? Karena ini CuCl aja. Oke, untuk memastikan sekarang kita setarain. Ingat ya, untuk menyetarakan reaksi, jumlah atom yang ada di sebelah kiri itu sama dengan jumlah atomnya yang di sebelah kanan. Oke, dan teman-teman hati-hati ya. Ini kan angka 2 di bawah. Oke, di bawah ini itu namanya indeks. Oke, jadi angka 2 ini namanya indeks. Dan indeks ini menunjukkan jumlah unsur yang di depannya. Berarti di sini jumlah unsur Cl-nya ada 2. Oke, sedangkan kalau misalnya di sini ada angka 1 ini disebut dengan koefisien. Oke, jadi koefisien ini adalah untuk jumlah semua unsur yang ada. Kayak gitu. Oke, jadi yang bisa diotak-atik kalau dalam persamaan reaksi kimia adalah koefisiennya. Oke, teman-teman ingat ya. Yang kita bisa rubah itu adalah koefisiennya, sedangkan indeks sama sekali nggak bisa dirubah. Karena kalau teman-teman ubah aja dikit, itu nanti jenis senyawanya udah beda. Kayak gitu. Oke, di sini atom Cl-nya ada 2. Di sini Cl-nya ada 1, karena indeksnya 1 ya. Oke, dalam kimia itu angka 1 nggak ditulis. Oke, terus di sini ada 1, ini ada 2. Ingat tadi ya, yang kita kalikan adalah koefisiennya. Ingat, kita kali dan bagi, nggak ada tambah kurang. Kalau kita buat di sini angka 2, itu salah. Karena di sini bagian bawah ini adalah indeks. Jadi dibuat ke depan. Berarti supaya sama, kalau ini 2, berarti dikali berapa, kayak gitu, dibagi berapa, kayak gitu. Jadi kita mainnya dalam perhitungannya itu adalah kali sama bagi. Oke, ini berarti 2. Oke, di sini jumlah atom H-nya berapa? Ini kan indeksnya 1 nih. Ada angka 2. Angka 2 ini berarti milik semuanya. Berarti untuk mengetahui jumlah atomnya, indeks dikali dengan koefisien. Berarti 2 dikali 1, berarti di sini atom H-nya ada 2. Oke, di sini atom H-nya ada berapa? Ini indeksnya ada 2, di depan ini ada angka 1, nggak ditulis, berarti 2, berarti udah sama, ya kan? Cu-nya di sini ada 1, di sini juga ada 1, berarti udah sama. Di sini O-nya ada 1, di sini juga ada 1, oke, berarti udah sama, berarti jawabnya benar yang ini. Oke, next lagi. Pemutih pakaian natrium hipoklorit yaitu NaCl dapat diproduksi melalui reaksi basa kuat dari NaOH. Oke, jadi NaOH direaksikan dengan gas klorin. Gas klorin itu Cl2 ya. Ingat Cl itu dia nggak bisa berdiri sendiri karena dia merupakan molekul diatomik. Oke.
ini menghasilkan garam klorida. Garam klorida itu berarti NaCl ya. Oke, dan air. Ada air. Dan ingat nih kata-katanya dia adalah pemutih pakaian. Berarti di sini ada satu lagi yaitu natrium hipokloritnya. Sekarang kita mereaksikannya. Hati-hati ya, harus sama jumlah atomnya kiri kanan. Di sebelah kiri, kita hitung jumlah Na-nya dulu ya. Jadi Na-nya di sini, oke gini, supaya teman-teman lebih mudah untuk membuat persamaan reaksi, yang harus disetarakan, yang harus disetarakan pertama kali adalah unsur selain. Unsur selain atom H dan O. Jadi atom H dan O-nya itu belakangan. Kayak gitu. Pada umumnya gitu supaya teman-teman lebih cepat. Karena ya kan di sini Na-nya ada satu nih, ya kan? Di sini Na ada satu, berarti total di kanan Na-nya ada dua. Sedangkan di sebelah kiri ini Na-nya cuma ada satu, berarti supaya sama berarti harus dikali dua, ya kan? Ini dikali dua. Oke, udah sama. Sekarang kita cek Cl-nya. Di sini Cl ada berapa? Ada satu ya. Di sini Cl ada berapa? Ada satu. Oke, di kanan ada dua. Di kiri ini dia indeksnya ada dua. Berarti Cl-nya udah sama. Sekarang kita cek jumlah atom O-nya. Oke, ini dia. Ini kan indeksnya 1 ya. Dia nggak ditulis. Berarti jumlah atom O di sini ada berapa? Ingat ya, indeks dikali dengan koefisiennya. Berarti 1 dikali 2. Berarti di sini jumlah atom O-nya ada 2. Oke, di kiri ada 2, di kanan isinya ada 1 nih. Oke, di sini ada 1. Berarti total udah sama ya. Udah sama-sama 2. Sekarang jumlah atom H-nya. Di sini ada 1 dikali 2, berarti total H-nya di sini ada 2. Di sini ada 2. Oke, udah sama. Berarti yang mana? 2 NaOH, berarti antara D sama E ya. Ditambah Cl2, jadinya NaCl, H2O sama NaOCl. Berarti jawabnya adalah yang D. Yang E salah karena ini ada 2 sama NaCl-nya. Oke, bisa ya? Next lagi. Sidik jari dapat digunakan sebagai salah satu tanda pengenal seseorang. Sidik jari dapat diidentifikasi dengan cara mengoleskan larutan perak nitrat. Teman-teman ingat rumus perak nitrat apa? Perak itu apa? Perak itu Ag ya. Ag itu dia plus. Nitrat itu, nitrat itu pintar. Nitrat itu adalah NO3-. Berarti senyawanya AgNO3. Berarti nih yang D sama yang E sama yang B jelas salah ya, karena ini bukan AgNO3 nih. Nah, udah bisa eliminasi nih. Dengan larutan natrium klorida. Natrium klorida kan berarti Na plus sama Cl-. Berarti tambah NaCl. Terus setelah itu, kita cek nih. Ini salah yang C. Kenapa salah? Karena ini HCl. Yang diminta adalah natrium klorida. Oh ini berarti jawabnya udah benar yang A ini. Jadi teman-teman sebelum selesai soalnya udah ketahuan jawabnya apa kayak gitu. Jadi eliminasi aja kalau dia pilihan ganda ya. Tapi kan kebiasaannya kalau dia bersama reaksi, biasanya sih dia dalam bentuk esai ya supaya teman-teman supaya lebih lancar kayak gitu. Sehingga terbentuk endapan perak klorida. Perak klorida berarti Ag dengan Cl. Ini direaksikan jadinya apa? Pintar. AgCl. Sehingga terbentuk AgCl berwarna putih. Ketika terkena cahaya, endapan putih perak klorida akan berubah menjadi warna hitam. Ini berarti masih ada sisa sampingannya ya, yaitu Na plusnya ketemu dengan NO3-nya, jadinya NaNO3. Udah selesai jawabnya ini. Ini udah setara ya, NO3-nya di sini ada satu. Ini satu kesatuan. Supaya teman-teman nggak ribet. Ini NO3-nya satu kesatuan ada satu. Ini Ag-nya ada satu. Ini satu, ya kan? Cl-nya di sini ada satu. Ini satu. Na-nya satu. Ini udah sama. Ya. Next lagi. Pada pemanasan raksa. Raksa itu apa? Rumus kimianya. Pintar. Raksa itu adalah Hg. Di sini dia ada dua, berarti itu adalah muatannya
Oksida itu adalah oksigen ya. Oksigen itu -2 karena kan dia golongan 6 ya. Golongan 6 kan dia menangkap 2 elektron. Ini kalau dikali silang, oke, hasilnya kan jadi ini. Hg2O2 kayak gitu. Tetapi ini disederhanakan, jadinya sama-sama dibagi 2, jadinya HgO. Oke, kita eliminasi yang bukan HgO. Ini Hg2O, ini salah. Ini juga Hg2O, ini salah. Berarti jawaban kita antara C, D, E. Pada pemanasan, oke, terbentuk. Oke, ini katanya berarti diuraian ya. Bentar, pada pemanasan raksa terbentuk. Oke, ini dia penguraian. Jadi HgO ini katanya dipanasin akan terbentuk raksa tambah O2. Kayak gitu. Baru kita setarain. Ini jumlah Hg-nya kan udah sama nih, tetapi jumlah oksigennya beda. Di sini oksigennya ada 2, ini ada 1. Oke, supaya sama, berarti ini kita kali 2. Oke, di sini Hg-nya menjadi 2 dong. Ya kan, ini indeksnya 1 nih, dikali koefisiennya 2, berarti di sini atom Hg-nya ada 2, sedangkan di sini ada 1. Berarti ini dikali 2. Oke, berarti jawabnya adalah yang D. Kayak gitu. Oke, bisa ya? Next lagi. Seorang siswa mengamati terjadinya reaksi aluminium. Oke, aluminium rumus kimianya apa? Oke, pintar. Al. Dengan uap air panas. Oke, uap air. Uap air. Jadi teman-teman jangan terpengaruh dengan kata-kata panasnya. Itu cuma keadaannya aja, suhunya aja. Uap air. Uap air itu sama juga dengan air. Berarti dia H2O. Oke, sehingga membentuk katanya aluminium oksida. Oke, aluminium itu kan golongan 3 ya, berarti 3 plus. Oksida itu adalah oksigen, berarti dia -2. Tiganya ini dikali ke ini, ke bawahnya menjadi indeks lawannya ya. Jadi terbentuknya Al2O3. Oke, jadi ini Al2O3 ditambah terbentuk aluminium oksida dan gas hidrogen. Hidrogen itu kan H. Ingat, hidrogen itu dia bukan monoatomik, tetapi dia diatomik. Jadi dia berdirinya dalam keadaan H2. Kayak gitu. Baru sekarang kita setarain. Oke, di sini jumlah atom Al-nya berapa? Ini ada 2 ya indeksnya ya. Berarti jumlah Al-nya di sini ada 2. Sedangkan di sini ada 1. Berarti supaya sama, ini kita kali 2. Oke. Di sini jumlah atom oksigennya ada berapa nih? Ada 3 ya, indeksnya ada 3, sedangkan koefisiennya ini 1 nih. Ada 3, di kiri dia ada 1 nih, karena koefisiennya kan 1, berarti ini kita kali 3. Oke, setelah itu baru kita reaksikan jumlah atom H-nya. Ini kan indeksnya 2, koefisiennya 3, berarti 3 dikali 2, di sini ada 6 hidrogennya. Di sini ada 2, supaya 6 berarti dikali 3 juga. Berarti ini persamaan reaksinya. 2Al ditambah 3H2O, ini jawabnya. Jawabnya adalah yang B. Oke, caranya kayak gitu. Next lagi. Suatu gas dapat diperoleh yaitu dengan cara mereaksikan karbit. Oh, ini udah diketahui ya persamaan reaksinya. Yang ditanya adalah nama senyawa bereaksi dan hasil reaksi yang diperoleh. Oke. Ini gabung itu ya, reaksi apa? Tata nama. Oke, nggak masalah ya. Sekaligus teman-teman bisa review lagi, ingat lagi tata namanya. Oke. Ini reaksinya udah setara ya. Yang ditanya adalah nama. Ini namanya ini apa? Oke. Ini adalah kalsium. Ca itu kalsium. C itu adalah karbit. Jadi karbit itu nama Ca sama C2 ya. Ca sama C2 itu namanya kalsium karbit, bukan kalsium 2. Oke, kalau ini, kalau pakai nama angka Romawi, itu kalau dia biloxnya lebih dari 1. Sedangkan kalsium itu biloxnya cuma 1, yaitu 2+. Oke, kalau di karbida, bukan, karena ini bukan ikatan kovalen. Oke, Ca itu 2+, Ca itu ion. Maksudnya Ca itu logam. Ini logam berarti ini bisa jadi ikatannya adalah ikatan ion atau bisa membentuk ikatan yang lain. Sedangkan yang ini C2H2, oke teman-teman ingat lagi yang hidrokarbonnya. Ini berarti rangkap berapa? Oke, bentar. Ini rangkap 3. Berarti kalau dia C-nya 2 adalah kalau dia kalau dia
tunggal dia kan namanya etana. Kalau rangkap 3 ganti ananya jadi apa? Hauna. Jadi namanya etuna. Oke. Jadi ini salah, ini salah, ini salah. Berarti kemungkinan antara D sama E. Karena ini buatnya etana, etana, etana salah. Oke, kita cek dia ini kalsium karbida atau kalsium dikarbida. Kayak gitu. Ca2+, ya kan? C itu dia adalah apa? Dia itu merupakan unsur logam. C itu dia unsur golongan 4 ya. Oke, kalau dia golongan 4 berarti dia lebih dominannya itu ke arah non logam. Kayak gitu. Jadi kalau dia ke arah non logam, berarti kan kalau logam ketemu sama non logam itu berarti adalah ion ya. Kalau apa namanya? Berarti kalau dia tata namanya secara ion, berarti namanya itu gimana? Nggak pakai akhiran an gitu kan? Berarti ini namanya itu adalah kalsium karbida. Dia D. Karena ini adalah ikatannya ion Ca2+. Kalau dia ion, misalnya ya, apa ya contohnya ya? Kita contoh aja deh, misalnya nih, N2O3. Ini kan nitrogen kan non logam ya. Ini juga non logam. Berarti ini katanya kovalen. Kalau dia kovalen, tata namanya itu dia disebutin berapa jumlah dari unsurnya. Ini kan ada 2. Berarti dia D. Nah, ini nitrogen. Oke. Sedangkan ini oksigennya ada 3, berarti di nitrogen 3 akhirannya pakai akhiran ida. Baik itu ion atau itu kovalen, tetap di belakangnya itu kasih akhiran ida untuk unsur belakangnya. Ini kan oksigen. Oksigen itu diganti belakangnya jadi ida. Berarti namanya dinitrogen trioksida. Kayak gitu. Sedangkan kalau dia ion, kayak gini ya, CaOH 2 kali, itu jumlahnya atomnya itu nggak disebutin. Jadi sebutin aja kation sama anionnya. Berarti kan ini kan kationnya kalsium ya. Berarti ini namanya kalsium. OH itu kan hidroksida. Berarti ini namanya kalsium hidroksida. Jadi angka 2-nya ini nggak disebutin. Kayak gitu. Oke, next lagi. Dewasa ini banyak menggunakan bahan bangunan yang terbuat dari aluminium. Oke, kita buat dulu nih aluminium, rumusnya berarti Al ya. Seperti kusen pintu, kusen kaca, terus penyangga, dan lain-lain kayak gitu. Terus awalnya bahan bangunan tersebut mengkilat, tapi lambat laun akan menjadi kusam. Kira-kira apa penyebabnya? Oke. Ini dia kenapa? Ini berarti dia ada hubungannya dengan korosi ya. Jadi kalau dia banyak udara gitu ya, atau misalnya ada uap air kayak gitu, misalnya ada juga kayak asam, ketumpahan asam atau basa gitu yang kuat, dia akan terjadi menjadi kusam. Nanti lama kelamaan dia bisa jadi korosi. Ini Al itu karena bereaksi salah satunya dengan oksigen. Oke, ini hasilnya jadi apa? Ingat lagi, Al itu golongan 3, berarti 3+. Oksigen itu dia golongan 6, berarti dia -2. Ini dikali silang, 3-nya menjadi indeks O, 2 ini menjadi indeksnya Al. Jadi akan terbentuk Al2O3. Oke, baru kita setarakan reaksinya. Di sini Al-nya ada 2, berarti ini kita kali 2. Ya kan, supaya sama. Di sini O-nya ada 3, ini ada 2. Oke, 2 dikali berapa supaya dapat 3? Berarti 1,5 ya. Ya kan, 1,5 dikali 2 kan berarti 3 ya. 1,5 itu kan sama aja dengan 3/2. Oke. Supaya pecahannya ini hilang, ini semuanya kita kali 2. Oke, ingat ya yang dikali 2 itu adalah koefisiennya. Berarti semuanya, bukan cuma untuk ini doang. Berarti 2 dikali 2 jadinya 4Al ditambah 2 dikali 3/2, ya kan? Ini aja. 3/2 dikali 2 kan coret aja gini. Berarti 3O2. Ingat ya, ininya tetap indeksnya nggak diubah sama sekali. Terus jadinya, ini kan 1 nih depannya. 2 dikali 1 berarti 2 Al2O3. Berarti hasilnya mana? Yang A, B, C salah karena 4A. Ini harus 4AL.
berarti 4Al tambah 3O2, berarti jawabnya adalah yang E. Oke, next lagi. Pengelasan rel kereta api dilakukan yaitu dengan proses termit, yaitu reaksi antara aluminium, lagi-lagi aluminium ya, dengan besi 3 oksida. Di sini besi itu kan Fe. Di sini dia biloxnya ada 3, berarti 3 plus, oksida itu berarti oksigen, berarti O2 min. Kali silang, jadi hasilnya Fe2O3. Di sini Fe2O3. Menghasilkan besi. Menghasilkan besi berarti ada Fe ditambah dalam bentuk cair dan aluminium oksida. Aluminium oksida tadi gini ya, Al itu kan 13, oksida berarti oksigen. Kali silang berarti Al2O3. Persamaan reaksinya kita udah dapat, baru sekarang kita setarain. Di sini Fe-nya indeksnya ada 2, berarti jumlah atom Fe ada 2 ya, berarti ini kita kali 2. Di sini Al kita ada 2, ini baru 1, berarti ini kita kali 2. Ini oksigennya ada 3 ya indeksnya, ini juga 3, udah sama, berarti jawabnya 2Al. Ini salah. Kenapa? Karena ini FeO. Kita maunya Fe2O3. Ini juga FeO, salah. Berarti antara A, B, C. Ini dia koefisiennya 4, berarti bukan. Ini 1 juga bukan. Berarti yang tepatnya yang ini, yang A. Bisa ya. Next lagi. Balon hidrogen dapat terbang di angkasa karena diisi dengan gas hidrogen. Yang kerapatannya masih jenisnya lebih kecil dari massa jenis udara. Gas hidrogen yang diisikan pada balon tersebut dapat diperoleh dari reaksi antara aluminium. Lagi-lagi aluminium ya, ternyata aluminium itu kegunaannya banyak loh. Aluminium direaksikan dengan asam sulfat encer. Saya yakin teman-teman semuanya pasti sudah tahu rumus kimia asam sulfat itu adalah H2SO4 ya. Akan menghasilkan aluminium sulfat. Aluminium sulfat ya kan Al itu kan 13. Sulfat itu adalah ion yang rumus kimianya SO4 2 min. Dan gas hidrogen. Gas hidrogen adalah H dan dia bukan monoatomik tetapi diatomik, ini harus H2. Ini berarti kita kali silang ya. Angka 3-nya ini menjadi indeksnya SO4. Yang 2 ini akan menjadi indeksnya Al. Jadinya apa? Al ini 2. Teman-teman harus lihat nih. Seperti yang saya udah bilang sebelumnya, angka 4 ini, indeks ini nggak boleh diganti sama sekali. Jadi SO4 ini satu kesatuan. Ini 3-nya tarik ke bawah. Berarti kalau dalam keadaan seperti ini, SO4-nya ada 1. Berarti kalau dibuat angka 3-nya ke bawah, berarti sekarang SO4-nya ada 3. Cara nulisnya gimana? Buat di dalam kurung. Jadi SO4 itu ada sebanyak 3 kali. Ini baru benar. Jadi Al2, SO4, 3 kali. Baru sekarang kita setarain. Di sini jumlah atom Al-nya ada 2, berarti ini harus kita kali 2. Supaya teman-teman nggak susah ngitung satu-satu, seperti tadi yang sebelumnya saya sudah bilang, bahwa SO4 itu satu kesatuan. Di sini SO4-nya ada 3. Di sini SO4-nya berapa? Berarti yang ini ya. Ada 1. Berarti supaya sama, ini kita kali 3. Sekarang baru kita hitung atom H-nya. Di sini H-nya berapa? Berarti 3 dikali 2 ya. Ada 6. Di sini ada 3. Berarti supaya 6, tinggal kita kali 3. Udah selesai. Berarti kita cari yang rumusnya gini. Yang A, B salah karena ini koefisiennya 1. Yang E juga salah karena koefisiennya 3. Berarti antara C sama D. 2Al ditambah 3H2SO4 menjadi Al2. Jawabnya adalah yang C. Ini seharusnya L-nya kecil ya. Dan ini salah. Kenapa? Karena dia salah nih. Salah kali silang. Jadi dia buatnya Al3 SO4 2 kali. Kalau kayak gini salah. Ini berarti ion masing-masing yang dibuat jadi indeks. Salah ya. Jadi kalau untuk jadinya indeks lawannya itu menjadi muatan Al itu menjadi indeks lawannya. Itu yang tepat. Nih, next lagi.
Senyawa kalium nitrat merupakan bahan baku pembuatan mesiu. Oke, ini mesiu ini untuk bahan itu ya peledak ya. Dan asam nitrat. Senyawa tersebut dapat dibuat dengan mereaksikan dinitrogen pentaoksida. Oke, ini kalau dia disebutin jumlah unsurnya itu adalah ikatannya kovalen. Oke, di itu berarti 2. Ini nitrogennya ada 2. Penta itu adalah 5. Oksida itu adalah unsur oksigen. Nah, ini dia. Oke, direaksikan dengan kalium hidroksida. Kalium hidroksida itu K, ini K+, ini OH-. Jadinya tambah KOH. Oke, nih. Katanya tadi hasilnya adalah kalium nitrat, berarti KNO3. Oke, ditambah dengan nih kalium nitrat, berarti hasil sisanya itu adalah H2O. Oke, kita eliminasi dulu. Kalau dia ada CaNO, salah karena kita nggak ada hubungan sama sekali dengan kalsium. Ini juga salah. Oke, ini juga nggak ada nih, kalsium nggak ada. Oke, berarti hasilnya nih, kita sekarang setarain. Ini jumlah atom N-nya ada 2, ini 1, berarti ini harus dikali 2. Di sini K-nya ada 2, ini 1, berarti ini harus dikali 2. Ya kan? Berarti di sini atom O-nya ada 5, di sini ada sini 1 kali 2, 2 berarti total 7. Di sini ada 6, lihat 3 nih indeksnya, dikali 2 ada 6, tambah 1, 7. Di sini atom H-nya ada 2 ya, ini indeks 1 dikali koefisien 2, udah 2, ini 2. Oke, berarti sekarang udah sama. Berarti jawabnya adalah yang E. Oke, bisa ya? Oke, next lagi, ini soal yang terakhir ya. Reaksi pembakaran gas asetilena. Oke, ternyata menghasilkan energi panas yang sangat besar sehingga dapat melelehkan logam. Reaksi ini banyak didapatkan untuk pengelasan dan pemotongan logam. Reaksinya gimana? Oke, teman-teman perlu tahu kalau gas asetilena itu rumus kimianya adalah C2H2. Berarti yang A salah, B salah, bukan B salah. A salah, ini salah, A ini salah. Berarti antara B sama D. Oke, katanya direaksikan dengan energi panas, berarti itu oksigen. Oke, ini adalah reaksi pembakaran ya. Kalau dia reaksi pembakaran, hasilnya adalah CO2 dan H2O. Oke, sekarang kita setarain. Di sini jumlah atom C-nya ada 2, ini ada 1, berarti ini harus kita kali 2. Oke, di sini jumlah atom H-nya ada 2, indeksnya 2, ini juga ada 2, udah sama. Di sini jumlah atom O-nya ada berapa nih? Ini 2 tambah 2, 2 kali 2 ada 4, ini ada 1 berarti 5. Di sebelah kanan ada 5 jumlah atom O-nya, di sebelah kiri jumlah atom O-nya 2. Berarti supaya dia 5, 2 dikali berapa supaya 5? 2 dikali 5 per 2 ya. Oke, 5 per 2. Berarti supaya hilang pecahannya berarti ini kita kalikan 2. Oke, dikali 2, 2C2H2 ditambah 5 per 2 dikali 2 kan jadinya 5 ya. 5O2. Oke, 2 dikali 2, 4. Oke, semuanya dikali 2. Tapi ingat yang dikalikan itu adalah indeksnya. 2 dikali 1, 2H2O. Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk persamaan reaksi kimia. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam belajar persamaan reaksi kimia dan lebih mudah mengerti begitu. Oke, demikian dulu. Please jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih.